Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika wa rahmataka ala sayyidil mursalin wa imamil khair qaidil ghuril muhajjalin abdika wa rasulika Muhammad yaghbituhul awwaluna wal akhirun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Kurama wal Afadil Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Sebelum kita membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram, ingin terlebih dahulu saya menjelaskan makna taghut. Peristiwa beberapa hari yang lalu, sebelum meledakkan bom di Tamrin atau di Sarinah itu, pelaku tersebut menulis surat, lebih baik mati daripada hidup di negara taghut. Jadi tulisan itu kemudian seolah menganggap kita ini berada di negara taghut. Kemudian kenapa kok perlu kita luruskan sekali lagi supaya pemahaman kita terhadap keislaman kita semakin kuat. Kalau dulu itu jihad itu di jalan Allah, lah ini di jalan Tamrin kok dinamakan jihad itu. Meledakkan di jalan Tamrin, harusnya ya di jalan Allah, tidak seperti itu. Saya kutip dari fatwa-fatwa ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah menyebut begini. Di dalam Al-Quran, kalimat taghut itu disebut sebanyak 8 kali oleh Allah. Ada dalam surat Al-Baqarah 2 kali, kemudian An-Nisa 3 kali, Al-Maidah 1 kali, An-Nahl 1 kali, dan Az-Zumar 1 kali. Daripada kelelahan mencatat, yang punya flash disk nanti tinggal mengcopy ini. Kemudian makna dari taghut itu yang dikutip oleh beliau dari seorang pakar tafsir bernama Imam Ar-Raghib. Beliau sebutkan taghut itu adalah setiap hal yang melewati batas dan setiap hal yang disembah selain Allah. Misalnya berhala, misalnya Tuhan-Tuhan menurut mereka ya, itu taghut. Bagi kita yang berhak disembah hanya Allah, tidak ada yang lain. Kemudian terkadang juga Al-Quran terkadang menyebut pelaku peramal, tukang sihir, tukang tenun, itu juga disebut sebagai taghut. Nanti ada nanti. Nah, jadi ulama-ulama Al-Azhar mengatakan seperti itu. Kemudian beliau teliti satu persatu. Jika kita teliti, kata beliau, Syekh Atiyah, maka makna yang ada di dalam Al-Quran berkenaan dengan taghut itu, kesemuanya tidak ada yang keluar dari pengertian tersebut. Ketika di dalam surat pertama, ayat yang pertama, "Faman yakfur bit-taghut", barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, maka yang dimaksud taghut di sini antara ayat yang kedua adalah berhala atau setan. Tidak ada institusi negara disebut taghut, tidak ada. Kemudian yang ketiga, as-salisah, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman kepada jibti dan taghut. Kedua ini, jibti dan taghut ini adalah berhala. Berhala bagi orang suku Quraisy. Sebentar. Jadi sekali lagi oleh Allah dinyatakan di sini sebagai berhala yang dimiliki oleh suku Quraisy, yakni ada dalam surat An-Nisa 51. Kemudian berikutnya lagi ada yang keempat ini. Nah, ini kemungkinan orang-orang yang mengartikan negara itu sebagai negara taghut adalah
ayat yang keempat ini. Tetapi ulama-ulama ahli tafsir mengarahkan taghut di sini sebagai Ka'ab bin Ashraf. Dia orang Yahudi, dia penyihir dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, at-taghut adalah syaitan. Kemudian yang keenam, wa abadat taghut, syaitan juga. Dan ayat yang ketujuh serta kedelapan, at-taghut diartikan sebagai authan. Authan itu jamaknya lafaz wasan. Wasan itu berhala. Jadi memang ada kaum wasaniyah namanya, yang menyembah berhala, tetapi kita tidak mengetahui seperti apa bentuk berhalanya. Nah, jadi sekali lagi di sini tidak ada yang kemudian diarahkan sebagai negara. Tetapi dari tadi ada satu ayat di dalam surat An-Nisa 76 itu, menurut Ibnu Katsir, ayat ini bersifat umum. Ayat ini mencela kepada siapapun yang berpaling untuk tidak berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan berhukum kepada sesuatu yang batil. Kemungkinan disinilah mereka itu kemudian mengarahkan dengan tafsir, bukan firmannya Allah langsung, bukan. Jadi saudara-saudara kita itu bukan dalil qat'i yang dijadikan dasar, tetapi hasil penafsiran yang dipaksakan supaya orang lain harus sama dengannya. Nah ini loh. Jadi kan berbeda itu. Berbeda kalau zina itu sudah jelas. Al-Quran menegaskan haram, hadis menegaskan haram. Kalau negara dalam arti itu taghut, itu dalam penafsiran, bukan dalil qat'i. Nah, sementara kalau itu yang terjadi, dulu pernah ada. Jadi begini, penafsiran mereka itu, karena di negara ini tidak menggunakan hukum langsung kepada Al-Quran dan hadis, tetapi hukum yang dihasilkan melalui legislasi itu, DPR, kemudian dijalankan oleh legislatifnya, menurut mereka itu adalah langsung divonis sebagai taghut. Tetapi begini, ada riwayat begini, ada dulu kelompok namanya Khawarij. Dia keluar dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika keluar, kemudian didatangi oleh Abdullah bin Abbas. Bapak-bapak, kenapa Anda keluar dari menantunya Rasulullah, dari anak yang pertama kali masuk Islam? Disebutlah itu keutamaan beliau, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata mereka, Ali itu telah menyepakati arbitrase, at-tahkim, kesepakatan aman damai dengan kelompoknya Muawiyah saat itu. Karena dia telah menerima tahkim yang dari pihak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu adalah diwakili Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian dari pihaknya Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sehingga Ali menerima tahkim itu. Manusia kok membuat hukum padahal tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, pendapat Anda yang mengatakan kalau selain Allah tidak boleh membuat hukum, maka perlu Anda buka kembali, kata beliau Ibnu Abbas, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bagi orang yang ihram. Orang yang ihram itu ketika membunuh hewan buruan, kok ternyata di situ tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka tanyakan kepada yahkumu zawa adlim minkum, yang akan diputuskan oleh dua orang adil di antara kalian. Nah ini ayatnya, yahkumu zawa adlim minkum. Kata beliau, wa anta'lamu annallah law sya'a lahakam walam yusayyir dzalika ila rijal. Kalau mestinya Allah tidak memperbolehkan orang-orang membuat hukum, mestinya Allah langsung menjelaskan itu di dalam Al-Quran. Nyatanya di dalam ayat ini, Allah memperbolehkan dua orang untuk membuat keputusan mengenai hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang sedang haji atau umroh. Jadi dengan ayat ini berarti kita pun
selama tidak merusak dengan tatanan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, boleh. Di Masjid Nasional ada aturan, ada hukum. Di lalu lintas ada hukum. Di pesantren ada peraturan. Di sekolah kita ada. Jadi sekali lagi beliau Ibnu Abbas menyatakan tidak kemudian secara otomatis kalau ada hukum dari selain Al-Quran kemudian dikatakan taghut, tidak. Kemudian berikutnya jawaban Ibnu Abbas, ketika seorang suami dan istri mau bercerai, dia terjadi cekcok antara satu dengan pasangannya, kemudian dimulai dengan pisah ranjang, pisah rumah. Ketika ingin damai, fab'atsu hakaman min ahliha fakhakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka hendaklah dari laki-laki dan perempuan itu mengutus juru runding untuk mendamaikan supaya tidak terjadi perceraian. Makanya di pengadilan agama kita itu ini diterapkan. Ada yang namanya lawyer. Apa lawyer itu? Pengacara. Bukan pengangguran banyak acara, bukan. Ini pengacara yang betul ini, Pak. Lawyer betul. Dia yang kemudian mengislahkan itu. Kalau memang tidak boleh, mestinya tidak diginikan oleh Allah, kata beliau Ibnu Abbas. Jadi sekali lagi kita, negara kita ini bukan negara taghut. Kalau negara taghut, perang terus kita ini, Pak. Jadi sekali lagi bukan negara taghut. Kemudian dari kitab Bulughul Maram, setelah lama kita membahas fikih, sejenak kita mengkaji dari beberapa hadis yang ada di dalam Bulughul Maram, cuma dengan tema tentang kiamat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, sahabat berkumpul, Pak. Berkumpul, lama berbicara, kemudian Rasulullah datang. Apa yang kalian bicarakan? Para sahabat bilang, "Enggak Nabi, kami cuma ngobrol-ngobrol tentang kiamat." Maka sabda Nabi, "Innaha lan takuma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian akan melihat 10 tanda-tanda besar. Pertama adalah ad-dukhan. Dukhan ini asap, Pak. Ulama beda pendapat ini. Cuma yang jelas rokok tidak masuk, Pak. Atau asapnya Kalimantan tidak masuk ini. Ada dukhan yang dimaksud asap itu adalah kinayah dari sebuah peperangan. Tapi juga kita masih belum memastikan itu. Ada juga yang memang asap ya asap, hakikah. Kemudian berikutnya ad-dajjal. Kemudian ad-dabah, terbitnya matahari dari arah barat. Turunnya Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Yang akan kita uraikan 3, Pak. Dajjal, dabah, dan juga Ya'juj Ma'juj. Kemudian 3 gerhana yang ada di barat, di timur, dan juga di Jazirah Arab. Kemudian keluarnya api dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia menuju ke padang mahsyar. Kemudian berikutnya begini. Dajjal itu menurut ulama Al-Azhar, Syekh Atiyah, Mufti Al-Azhar, kata beliau, keluarnya Dajjal itu adalah awal pertanda benar-benar terjadinya kiamat. Keluarnya Dajjal itu sudah. Kemudian dia keluar dari arah timur. Cuma kita masih belum mengetahui apakah benar dari segitiga Bermuda ataukah dari mana. Yang konon itu di Samudra Atlantik, Pak. Dalam satu penelitian. Sebab ada sekian banyak kapal yang hilang misterius di sana. Baik pesawat ataupun kapal lainnya. Cuma kalau sebagian peneliti itu karena kehilangan arah itu. Karena pesawatnya dulu tidak ada GPS-nya. Kalau sekarang kan ada GPS-nya semua, Pak. Kita ke rumahnya teman saja tidak tanya tukang becak sekarang, langsung GPS. Pas alamatnya. Tapi kalau keliru saja nulisnya, itu keliru di Lamongan, Pak, bukan di Surabaya. Kemudian dia berada di dalam bumi selama 40 hari. Dalam hadis riwayat Muslim ini, yaumun kasanah.
Satu hari saat masa terjadinya kiamat ketika Dajjal itu turun, serasa 1 tahun, Pak. Kemudian berikutnya, 1 hari terasa 1 bulan. Kemudian lebih akhir lagi, sehari terasa 1 pekan, 1 Jum'ah. Kemudian setelah itu akan kembali normal. Karena mencekamnya, Pak. Mencekapnya. Kemudian keberadaan Dajjal ini selalu diingatkan oleh para nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ma ba'atsallahu min nabiyyin, tidak ada Allah mengutus para nabi kecuali Allah selalu mengingatkan agar nabi tersebut memberi peringatan akan datangnya seorang yang bahasa Jawanya itu, mohon maaf, picek, Pak. Kalau bahasa Indonesianya apa, Pak? Buta beda, Pak. Kemudian yang pendusta dan dia orangnya apa, picek? Dan sesungguhnya Allah tidak buta, ya. Pokoknya Allah tidak sama dengan makhluknya. Maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara kedua matanya kata-kata kafir. Bukhari Muslim. Kemudian siapa Dajjal ini, Pak? Suatu ketika Rasulullah pernah bersama dengan Umar bin Khattab. Saat itu ada namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini masih kecil, dia bermain dengan anak-anak sebaya. Nabi datang dan dia tidak tahu kalau di belakang ada Nabi. Maka kemudian Nabi menepuk dari belakang. Sama Nabi ditepuk itu, Ibnu Sayyad itu. Setelah itu Nabi bertanya, "Tashhadu anni Rasulullah?" Nak, apakah kamu bersaksi kalau saya ini adalah utusan Allah? Ibnu Sayyad kemudian melihat Nabi dan berkata, "Ashhadu annaka rasulul ummiyin." Saya bersaksi bahwa engkau ini adalah utusan orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, coba, anak kecil sudah seperti itu, Pak. Berarti siapa dia? Kemudian Ibnu Sayyad balik bertanya kepada Nabi, "Tashhadu anni Rasulullah?" Pak, sampean apa percaya kalau saya ini adalah utusan Allah? Nah, kemudian Nabi mendorongnya. Kemudian Nabi berkata, "Aku bersaksi bahwa aku beriman kepada Allah dan utusan-utusan Allah." Kemudian begini, Nabi bertanya, "Madza taro?" Nah, apa yang terjadi padamu? Ibnu Sayyad berkata, "Ya'tini shadiqun wa kadzib." Saya ini terkadang didatangi oleh sesuatu yang benar dan terkadang didatangi oleh sesuatu yang membohongi saya. Kemudian Nabi menjawab, "Khulitolakal am." Kamu itu bingung terus, kamu itu. Artinya apa? Lebih sering didatangi oleh makhluk-makhluk gaib yang mengajarkan ketidakbenaran kepadanya, Pak. Inni qad khabba'tu laka khabi'an. Kemudian sabda Nabi, "Aku tidak suka dengan kamu." Ya karena memang sudah seperti itu, Pak. Kemudian ikhsa falan ta'dua qadrak. Sudah diam kamu, sebab kamu tidak akan bisa melewati takdirmu. Karena melihat anak ini yang kurang baik perilakunya terhadap Rasulullah, Umar menawarkan diri, Pak. "Da'ni ya Rasulullah adrib unuqah." Biarkan Nabi, saya akan mematahkan lehernya. Kemudian Nabi bersabda begini, "Iyakunhu falan tusallitu alaih." Umar, kalau memang Ibnu Sayyad ini adalah cikal bakal dari Dajjal, kamu tidak akan mampu membunuhnya. Wa illam yakunhu fala khairalaka fi qatlih. Andai kata memang ini bukan Dajjal, percuma kamu membunuhnya. Nah, jadi Imam Muslim khususnya di dalam kitab dalam kitab Sahih Muslimnya, beliau kecondongannya memang ini adalah cikal bakalnya. Cuma berkaitan dengan masalah ini, ya, apakah memang Ibnu Sayyad, karena Rasulullah tidak menjelaskan secara tegas, boleh jadi begitu. Iyakunhu, kalau memang dia itu Dajjal. Tapi kemudian ada ulama lain, bukan itu. Ulama beda pendapat, yang jelas Dajjal ada. Kemudian ada hewan melata yang akan keluar. Hewan ini ada dalam
surat An-Naml ayat 82 firman Allah, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardh." Dan ketika mereka sudah akan mendapatkan perkataan telah jatuh kepada mereka, kalau ulama-ulama kita biasanya menafsirkan waqa'al qaul ayil azab. Hampir semua itu di beberapa penafsiran kalau ada waqa'al qaul itu maksudnya kalau Allah sudah menyiksa mereka, maka Allah keluarkan hewan melata dari bumi yang akan berbicara ngomong kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kebesaran Allah. Memang secara penjelasan di dalam hadis tidak begitu terperinci, Pak. Tidak begitu terperinci, cuma Rasulullah menyebut itu tandanya, makanya ulama beda pendapat. Ulama Al-Azhar yang mengutip dari Syekh Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir dari Cordoba Spanyol dulu, Pak. Kalau sekarang kira-kira Real Madrid atau Barcelona gitu lah, Pak. Ada yang pernah ke sana, Pak? Dulu di masa Bani Umayyah. Beliau bermadhab Maliki. Kata beliau, dabah ini adalah anak pinak dari hewan untanya Nabi Soleh. Ada dalam surat Asy-Syamsi, Pak. Ada dalam surat Asy-Syamsi ayatnya begini. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Itu. Jadi dulu Nabi Soleh sudah memberi pesan kepada kaumnya, tolong hewan unta ini dibiarkan dan beri minum, rawatlah istilahnya. Tapi oleh kaum mereka itu, mereka tidak merawatnya, fa'aqaruha, tetapi justru mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi dari sana, Pak, dengan beberapa argumen dari hadis. Ulama yang lain mengatakan bukan itu, tetapi hewan yang dimaksud dabah ini hewan yang tingginya adalah 60 zira. 1 zira itu setengah meter, Pak. Berarti tingginya 30 meter. Setinggi masjid ini mungkin, Pak. Saya kasih gambaran ada dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim berkenaan dengan Nabi kita, Nabi Adam. Saya buktikan dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ini tentang Nabi Adam, Pak. Ini. Tuluhu sittuna zira'an. Tingginya Nabi Adam itu 60 zira', 60 hasta, Pak. 30 senti, Pak. 30 senti. Begitu juga dengan Ibu Hawa di Jeddah. Makamnya ada di Jeddah. Kalau tidak percaya monggo dengan saya ke sana, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian keluarnya dari mana? Ulama beda pendapat juga. Ada yang mengatakan bahwa itu akan keluar dari Gunung Safa di Mekah. Ada yang mengatakan ada keluar dari Masjid Kufah, tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh. Bukan dermaga ujung, Pak, bukan. Peneliti pun juga beda-beda ini. Tempat berlabuhnya bahtera atau kapal Nabi Nuh, itu kalau tidak salah ada 3, Pak. Di wilayah Turki 1, kemudian di wilayah mana lagi, kemudian satunya di Irak ini, di Baghdad, di Kufah. Kemudian yang ada yang mengatakan akan keluar dari Taif dan lain sebagainya. Yang jelas ada, perihal bentuk atau dari mana, Allahu a'lam. Kemudian berikutnya Ya'juj Ma'juj, Pak. Ya'juj Ma'juj ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, ayat-ayat yang terakhir, Pak. Jadi saat itu ada kaum Dzulqarnain ini, kalau dalam bahasa Old Testament atau perjanjian lama dalam kitab Injil mereka itu namanya Alexander the Great, Pak. Atau Alexander Agung. Sudah ada filmnya itu.
yang dibuat oleh Steven Spielberg ya. Katanya Pak, saya belum pernah tahu. Kemudian saat itu ada sekelompok orang ketika mereka ketakutan dengan perilaku Ya'juj Ma'juj yang suka membuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian ada yang mengatakan Dzulqarnain itu nabi tapi bukan rasul, Pak. Tapi di lingkungan kita memang tidak biasa nyebut itu, mohon maaf. Dzulqarnain ini kemudian mengepung, memenjarakan mereka di antara dua gunung. Memenjarakan mereka di antara dua gunung. Ayatnya panjang, bisa panjenengan buka dalam surat Al-Kahfi. Kemudian di ayat yang lain, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Jadi di dalam, ya mungkin karena terpaksa juga untuk menjelaskan ini, Pak. Bainas sadafaini. Ada dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi saat itu atuni zubarul hadid, kata Dzulqarnain, tolong datangkan kepada saya potongan-potongan besi. Kemudian dicampur dengan tembaga yang mendidih. Kalau sekarang ya ibarat dicor itu, Pak. Di tembaga, dicor. Dicor supaya tidak supaya tidak keluar. Cuma ayat berikutnya begini. Ayat berikutnya, hadza rahmatum mir rabbi, kata Dzulqarnain, dinding yang kuat ini adalah rahmat dari Allah. Dan apabila janji sudah datang dari Allah, maka dia akan menjadikannya runtuh sendiri. Jadi kiamat kelak itu akan terbuka sendiri, Pak. Jadi ini istilahnya ilmu ilmu pengecoran ini, Pak. Ilmu pengecoran. Kemudian berikutnya Ya'juj Ma'juj ini dalam fatwa Al-Azhar, mereka ini tetap keturunan Nabi Adam. Nanti ada silsilah genealoginya. Ada ilmu genealogi, Pak. Genealogi. Ilmu keturunan, Pak, kalau bahasa Jawanya. Di sini Ya'juj Ma'juj ini tetap dari sebangsa keturunan manusia juga, cuma mereka tidak sama dengan kita. Kemudian akhir dari mereka itu adalah akan dibunuh oleh bukan Nabi Isa yang membunuh, tetapi Nabi Isa yang mendoakan. Nabi Isa mendoakan mereka supaya mereka binasa. Kemudian Allah mengutus ulat-ulat kecil, dan ulat-ulat itu yang akan memakan mereka hingga mereka habis. Kemudian akan dimakan oleh burung-burung. Nah, ini, Pak, ini genealoginya. Nabi Nuh memiliki 3 putra. Yang 1 4 itu Kan'an, cuma dia tenggelam. Dijelaskan dalam surat Yunus itu, Pak. Pertama, dari keturunan Sam, dia melahirkan bangsa Romawi, bangsa Arab, dan bangsa Persia, Pak. Juga Syam itu masuk di wilayah itu, Pak. Palestina, Jordan, Damaskus, itu namanya dulu negeri Syam. Kemudian ya orang-orang Arab juga lah. Nah, Dzulqarnain ini dari keturunan ini, Pak. Bangsa Arab dia. Kemudian ada Ham. Ham ini melahirkan keturunan-keturunan orang-orang Hindi, India, Ethiopia, orang-orang Afrika Selatan, juga mungkin Afrika Utara, termasuk seperti kita ini, Pak. Kulit hitam ndak hitam, kuning ndak kuning, tengah-tengah. Kemudian yang ketiga itu Yafis. Yafis ini melahirkan keturunan bangsa Turki, Barbar dan Cina. Salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kemudian ulama-ulama mengatakan ini adalah versinya ulama ahli sejarah, bukan dari
bukan dari riwayat hadis, bukan, juga bukan dari Al-Quran, tetapi sekali lagi penafsiran dari penelitian ya, An-Nasabin, pemerhati di bidang masalah ilmu genealogi. Saya kira cukup sekian. Monggo kita perdalam dengan tanya jawab. Saya persilakan. Monggo. Dipersilakan para jamaah untuk bertanya. Kalau bertanya, angkat kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf Kiai. Katanya kalau Dajjal versi zaman sekarang, ya Yahudi sama Amerika itu, karena mereka kan tidak kenal pelik kemanusiaan. Jadi matanya jadi buta. Mohon maaf, terima kasih. Matur nuwun. Bagaimana dengan pendapat beberapa kalangan ulama-ulama di antara kita misalnya? Saya kutipkan dari seorang ulama Al-Azhar juga, tapi yang lebih dahulu, yakni Syekh Sulaiman Al-Jamal. Sebentar. Dalam kitab Hasyiat Al-Jamal, saya agak sedikit lupa kalimatnya. Sebentar. Jadi begini. Di dalam pandangan sebagian ulama, sebentar, lama saya tidak membuka ini. Dalam sepandangan ulama-ulama kita, memang ada Dajjal itu. Memang Dajjal itu, sebentar nggih. Supaya lebih mantap, sebentar, supaya dari sini dulu, jadi kalau Syekh Sulaiman Jamal ini, beliau memang lebih condong ini. Dajjal itu namanya adalah Saf ibnu Sayyad, yang tadi di dalam hadis itu. Kemudian dia adalah seorang Yahudi. Dia Ibnu Sayyad itu adalah seorang Yahudi. Kemudian sebentar. Ini betul. Wajama ini. Jadi begini. Wa awwalu may yatba'uhu ahlu Misrah wa yaqdumuhu sab'una dajjalan. Sebelum datangnya Dajjal besar ini, akan terlebih didahului munculnya sab'una dajjalan, munculnya 70 dajjal-dajjal kecil. Jadi ketika beliau mengatakan ini, 70 dajjal ini ayis sighar, yakni dajjal-dajjal kecil. Nah, dari sinilah kemudian muncul pendapat dari ulama bahwa dajjal-dajjal kecil itu bukan makhluk yang sosok besar menakutkan, bukan. Tapi ya manusia-manusia yang kemudian oleh sebagian ulama tadi ditafsirkan kepada sosok-sosok seperti itu. Jadi sekali lagi kalau yang berdasarkan hadis itu memang dajjal yang besar ini yang wajib diimani. Dan Rasulullah senantiasa berdoa, wa na'udzubika min fitnatid dajjal, itu dajjal ini. Berkenaan dengan munculnya dajjal-dajjal kecil, itu sekali lagi adalah penafsiran-penafsiran para ulama. Kita percaya nggih boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tapi yang mbahnya ini, apa mbahnya itu, Pak? Nggih mbah dajjal niki, maksudnya yang paling besar ini yang ada di dalam hadis-hadis dan juga yang selalu diingatkan oleh para nabi sebelum Rasulullah. Jadi sekali lagi, bahkan ada yang mengatakan sab'una alfa dajjal. Ada yang mengatakan 70.000 dajjal kecil.
Jadi bukan 70 ribu. Nah, jadi sekali lagi karena ini memang ulama-ulama kita beda pendapat, yaitu kekayaan ulama kita di sana memiliki pendapat yang banyak. Tentunya boleh jadi ulama-ulama ini juga memiliki sumber dari hadis ataupun dari ulama-ulama terdahulu. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Pertanyaan selanjutnya masih ada waktu? Tidak ada, kalau tidak ada, masih ada. Teruskan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, melanjutkan masalah togut tadi itu. Ada yang ulama menafsirkan juga bahwa segala sesuatu yang bukan pada Allah itu adalah togut. Kalau tadi Pak Ustaz menyinggung bahwa negara itu tidak ada negara togut. Negaranya tidak, tapi pelaksanaan di dalamnya. Kalau seperti tadi dijelaskan, hukum-hukumnya sudah tidak berdasarkan Quran, seperti sudah di luar Allah, dan juga pelaksanaannya juga sudah banyak penyimpangan. Apakah itu memang sudah tidak masuk ke dalam kategori togut itu? Karena sudah tidak berpegangan kepada Quran dan hadis. Negaranya mungkin dalam Al-Quran mungkin tidak disebut negara togut, tapi instrumen yang dipakai di dalamnya, apakah itu juga sudah tidak termasuk togut? Karena pemahaman mereka itu mungkin seperti itu. Mohon penjelasan. Matur nuwun. Coba kita kembalikan ke dalam penafsiran ulama-ulama kita. Al-Azhar ini, kenapa kok saya menggunakan banyak referensi dari Al-Azhar? Karena Al-Azhar itu salah satu referensi yang tetap menggunakan metode ulama-ulama terdahulu. Jadi menggabungkan dengan beberapa pakar, kemudian menggunakan beberapa analisa dari hadis dan Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi begini, ini tadi yang berkenaan dengan kemudian begini, memang ada di akhir fatwa beliau begini, waqad yutlaqu alaih annahu ya'budu. Terkadang kata-kata taghut itu juga bisa mengarah kepada penyembahan terhadap sesuatu. Yakni apa? Yuhibbuhu hubban syadidan. Memiliki kecintaan yang luar biasa. Bahkan masuk dalam kategori ini adalah ini. Abdud dinar wad dirham. Kok ada orang tidak mau sholat tapi yang dicari uang melulu. Itu oleh Nabi disebut abdud dinar. Dia itu budaknya uang. Kenapa? Sudah azan tidak sholat kok. Sudah diingatkan kawannya tidak mau kok. Uang terus. Nah berarti perilaku dia untuk taghut kepada uang terjadi pada orang itu. Atau ada orang yang makan terus. Abdul butun. Budaknya perut maksudnya. Yang dipentingkan itu cuma makan terus. Jadi begini, nafsu itu Pak. Nafsu itu kembalinya ke dua hal. Kalau tidak pada perut, ya bawahnya perut. Itu tempatnya nafsu sudah. Nah, kemudian di sini, kalau memang kemudian secara instrumen pada perorangan ataukah pada tata pelaksanaannya, kok kemudian dia memang sudah tidak lagi sejalan dengan yang secara luas tadi, itu memang bisa dibenarkan. Cuma memang di sini kan
yang disampaikan oleh beliau dalam hadis riwayat Bukhari ini, Rawahul Bukhari, dalam riwayat Bukhari ini, ketika seseorang yang terlalu terus-menerus menghamba kepada uang, maka ya perilaku taghut dia kepada uang. Atau juga misalnya di salah satu instrumen itu kemudian kok kalau kunker kunjungan kerja, kunjungannya tidak terlalu dihiraukan, tapi ke hotelnya kemudian ini lah, yang ini seperti ini memang kemudian itu perilaku mengikuti hawa nafsu taghut itu. Ya, jadi betul. Jadi kita memang dalam fatwa beliau itu memang ketika mengarah kepada person dan pelaksanaannya seperti itu, memang bisa diarahkan bahwa seseorang yang memiliki kecintaan berlebih sehingga kepatuhan dan ibadahnya kepada Allah dikalahkan dengan perbuatannya itu, yaitu taghut sudah. Betul, matur nuwun diingatkan, matur nuwun. Terima kasih. Monggo berikutnya. Pertanyaan selanjutnya Dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan sih, Pak Kiai, bagaimanakah fitnah Dajjal itu? Yang kedua, apa perbedaan Dajjal dan orang-orang munafik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Coba kita lihat di dalam hadisnya. Di dalam hadis ini, Dajjal ini sebentar. Jadi Dajjal itu adalah yang akan mengajak manusia ini. Jadi disampaikan di sini, yuftinun nas anil imani billah. Yang dimaksud dengan fitnah Dajjal, seperti yang dalam doa tahiyat kita, ya Allah, kami meminta perlindungan kepadamu dari ujian. Jadi fitnah di sini maksudnya adalah ujian ketika kelak andai kata bertemu dengan Dajjal, apa yang diuji? Anil imani billah. Tentang keimanan kita kepada Allah. Jadi yang ditanya oleh Dajjal itu, kamu percaya Allah Tuhan atau saya yang Tuhan? Kalau dia menjawab, saya percaya Allah Tuhan, maka dia membunuhnya. Sama Dajjal dibunuh. Itu yang dimaksud fitnah. Jadi yang dimaksud fitnah itu adalah kekuatan kita untuk menjaga keimanan bahwa kita hanya bertuhan kepada Allah. Kalau menuhankan Dajjal, tidak dibunuh. Cuma kalau sudah menuhankan Dajjal, kok bertaubat? Tidak bisa sudah. Kenapa? Karena sudah kiamat itu. Jadi Rasulullah menyebut taubat itu tidak diterima di dua hal. Saat nyawa dalam kerongkongan, yughorghir itu, kalau nyawanya sudah di kerongkongan, Allah tidak akan menerima taubat. Sama seperti kejadian Fir'aun, ketika dia, ketika dia mau tenggelam, di lautan itu Pak, ketika dia sudah tenggelam dan mau mati, dia baru berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Aku sekarang beriman, percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Maksudnya Allah. Tapi Allah tidak nerima sudah. Kenapa? Lu dari dulu kemana kamu? Kok baru sekarang mau taubat? Sudah terlalu lama kesempatan yang diberikan oleh Allah. Lah kok sekarang ini tidak mau? Ya sudah tidak diterima. Kok baru sekarang taubatnya? Maka Allah tidak menerima. Keluarnya Dajjal itu sudah kiamat, Pak. Sudah masuk fase kiamat, dan ketika fase kiamat Allah tidak nerima taubat. Makanya itu, Pak. Kalau sudah mengakui Dajjal, ya sudah tidak bisa. Dulu memang pernah ada
sahabat Ammar bin Yasir. Karena terpaksa dia mengaku tidak menyembah kepada Allah. Tetapi begitu dilepaskan dia meminta maaf kepada Nabi. Asalkan hatimu yakin dengan Allah, tidak ada masalah. Karena terpaksa. Kalau ini tidak bisa ini. Jadi ketika itu sekali lagi, ya kita memang belum sama-sama mengalami itu Pak. Kita secara empiris belum mengalami itu. Cuma kalau berdasarkan hadis ya wajib kita imani. Wong kita orang beriman kok insya Allah. Jadi itu yang kemudian dimaksud dengan fitnah adalah atau ujian seberapa kuat kita kemudian mempertahankan akidah keyakinan kita yang menjadi Tuhan kita hanya Allah Rabbul Alamin. Kemudian apa bedanya Dajjal dengan manusia pada umumnya? Kalau dilihat dari dia sebagai sosok manusia, selama ini mungkin ada di gambaran kita itu sosok yang besar gitu Pak ya. Kita pun masih belum mendapati dalil yang akurat tentang itu. Cuma yang jelas, ketika Dajjal itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melintasi dunia, untuk melintasi berbagai negara, bumi, ya paling tidak sama dengan kita, begitu loh. Tidak sama dengan kita. Jadi dia dapat dalam sesehari itu dalam beberapa riwayat itu dia mampu menjelajahi berbagai negeri. Cuma sekali lagi mengenai bentuk kita sama-sama masih belum mengilustrasikan itu Pak. Cuma yang jelas sekali lagi dia tidak sama dengan ukuran manusia pada umumnya. Sebab kalau dia manusia pada umumnya, Rasulullah tentu tidak akan mewanti-wanti. Apa itu Pak mewanti-wanti? Tidak akan memberi peringatan yang luar biasa. Karena Rasulullah dan para nabi lainnya mengingatkan yang luar biasa. Sehingga dia tidak sama dengan ukuran manusia pada umumnya. Secara analisa loh Pak. Secara analisa. Kemudian juga, kalau yang kemudian tadi oleh ulama Al-Azhar, Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syekh Sulaiman Al-Jamal itu termasuk guru-gurunya ulama Indonesia Pak. Ulama dari Indonesia yang pertama kali belajar ke Al-Azhar itu namanya Kiai Mahfud Termas. Pondok Termas itu Pak. Kiai Mahfud itu punya kakek namanya Kiai Abdullah. Beliau adalah orang yang pertama kali berada di Mesir. Itu sampai dibuatkan prasasti sama kedutaan Mesir Pak. Orang Jawa pertama dari negeri Indonesia yang belajar ke Mesir, orang dari Termas, Pacitan Pak. Pacitan, bukan dari Surabaya, bukan. Dari Pacitan malah. Panjenengan kalau ke sana melewati pegunungan Pak. Pegunungannya itu 80 kilo. Saya langsung nyampe ke sana langsung sudah. Langsung apa itu namanya? Langsung tidak bisa berkegiatan. Jadi sekali lagi di sini ulama-ulama itu kemudian mengatakan kalaupun yang sama itu disistilahkan dengan apa namanya? Dajjal-dajjal kecil yang oleh sebagian kalangan itu disebut sebagai entitas-entitas yang ada saat ini. Nabi ini juga Pak, mungkin. Coba saya sampaikan, memang ada sebuah hadis Pak, kalau Rasulullah itu juga sering menyebut istilah Dajjalun. Oh iya, berarti ini Pak. Berarti ini hadisnya riwayat Bukhari Pak. Jadi begini, kelak akan diutus Dajjalun, beberapa Dajjal, kadzabun, pembohong-pembohong, qoriban min salasin, yang mendekati 30-an orang, kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah, mereka semua mengaku-ngaku kalau mereka adalah utusan Allah. Jadi, tapi tadi oleh ulama-ulama kita itu 70. Tapi mungkin itu digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi sekali lagi, munculnya Dajjal yang oleh sementara ulama diartikan Dajjal kecil, itu adalah orang-orang yang maksudnya bersumber dari
hadis sahih bahwa bukan hanya satu, tetapi juga banyak, Pak. Dajjalun. Dajjalun itu kata jamak dari dajjal. Kalau dajjal itu plural, Pak. Satu. Kalau dajjalun itu banyak. Saya kira cukup sekian untuk mendekati sholat Isya. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian kita manfaat dan